Nah, ini agak menyimpang sedikit, bukan dipakai di tambang justru, tapi lebih dipakai untuk misalnya distribusi air bersih di perkotaan misalnya. Mungkin perusahaan daerah air minum lebih membutuhkan ini dibandingkan aplikasi GIS untuk perencanaan atau pelaksanaan pemompaan air atau dewatering di tambang begitu. Jadi saya mungkin bisa memberikan contoh aplikasi kalau diizinkan untuk share screen dari host. Saya akan memberikan contoh bagaimana aplikasi GIS untuk sistem pemompaan. Saya akan tampilkan satu slide saja untuk memberikan gambaran bagaimana peranan GIS itu untuk sistem pemompaan. Tetapi memang ini aplikasinya bukan lagi di pertambangan, karena di pertambangan cenderung sederhana. Nah, gitu. Kita hanya memompa dari titik main pump atau biasanya di sump sampai ke outlet di set pond begitu. Jadi hanya satu garis atau satu jalur begitu. Tapi ketika sistem itu sudah menjadi kompleks, di mana mungkin ukuran pipa itu bervariasi, kemudian usia pemasangan juga bervariasi, kemudian material dari pipa itu juga berbeda-beda. Dalam satu jaringan yang cukup rumit, maka itu diperlukan GIS itu. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui kapan pipa-pipa tertentu itu harus diganti dengan yang baru misalnya karena usia, atau untuk mengetahui bagaimana kita bisa mengembangkan jaringan yang sudah ada. Jadi itu sangat diperlukan, sangat bermanfaat. Tetapi untuk aplikasi di pertambangan yang mana pipa itu adalah sangat sederhana, hanya satu jalur, itu kita tidak terlalu banyak menggunakan GIS. Nah, kira-kira secara singkat seperti itu penjelasan dari saya. Kalau untuk survei hidrogeologi memang saya tahu itu sangat berperan, tetapi memang kami tidak masuk ke ranah tersebut. Demikian Pak Alex untuk jawaban daripada pertanyaan yang nomor 1. Maaf Pak Marcel, mau share screen Pak? Ya, saya akan coba. Silakan Pak, mungkin teman-teman bisa ya? dibantu ya. Oke, baik. Bisa. Ini sudah ada ketemu nih. Oke, saya coba share screen. Ini saya akan berikan satu contoh aja. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana GIS itu diterapkan untuk sistem distribusi air bersih. Ya, di situ ada berbagai macam warna yang mewakili pipa dari berbagai tipe atau material yang dipakai untuk pipa tersebut dan tahun instalasinya. Ya, bisa saja mungkin yang warna biru instalasinya adalah tahun 2010, kemudian warna merah adalah tahun 2012 dan seterusnya. Atau mewakili juga material pipa. Mungkin di situ yang biru adalah PVC, kemudian yang merah adalah HDPE, kemudian yang orange bahan pipa yang lain, mungkin besi dan lainnya. Jadi ini akan memudahkan kita GIS ini untuk memilih mana mungkin pipa-pipa yang perlu diremajakan atau untuk dikembangkan lagi. Jadi ini sangat membantu sekali. Karena kalau kita lihat di sini kan cukup kompleks ya. Ini adalah daerah perumahan, kemudian ini adalah jalur pipa yang harus didistribusikan. Juga membantu sekali untuk penentuan di mana booster itu harus dipasang gitu ya, karena di beberapa titik mungkin perlu booster pump. Nah itu sangat membantu. Akan tetapi kalau di tambang kita nggak akan melihat satu jalur pipa yang sekompleks ini gitu, sehingga itu tidak terlalu diperlukan untuk GIS untuk di aplikasi pompa. Tapi kalau untuk di survei hidrologi itu memang sangat berperan, akan tetapi memang itu di luar daripada scope of work kami. Demikian Pak Alex, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marcel. Jadi tadi terima kasih Pak Randy. Jadi intinya Pak Randy, GIS itu adalah suatu aplikasi yang cukup powerful, tergantung dari ini ya Pak Marcel ya, tergantung data yang ada dan bagaimana kita mau mengolah data itu dan untuk apa sebenarnya, untuk tujuan apa nanti kita perencanaannya. Betul, jadi kalau boleh saya tambahkan, GIS itu adalah tools ya, tools yang membantu kita untuk memudahkan pekerjaan kita terkait dengan misalnya kalau di pompa ya pemipaan tadi gitu. Kira-kira seperti itu Pak Randy Prayoga. Oke, jelas sekali ya Pak Randy Prayoga. Terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan berikutnya.
dari Florentius Reski Mangguali dari asal instansi dari KSDM Kalimantan Barat. Jadi pertanyaannya seperti ini Pak, jelaskan secara lengkap dan detail fungsi dan cara kerja impeller pada pompa. Mungkin ya pertanyaannya sudah bisa langsung di ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Alex dan juga untuk Florencio. Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ini adalah menanyakan tentang fungsi dan cara kerja impeller pada pompa. Ya, jadi betul sekali bahwa salah satu komponen utama di dalam pompa itu adalah impeller ya. Apapun jenis pompanya pasti di situ ada yang namanya impeller dan itu berperan sangat penting di pompa. Saya akan share screen lagi untuk menunjukkan cara kerja daripada impeller. Nah, sebetulnya yang akan saya jelaskan di sini bukan semata-mata impellernya karena itu nggak bisa berdiri sendiri. Itu harus terkait dengan komponen-komponen pompa yang lain. Bentar ya, saya akan tunjukkan diagram yang pernah saya tunjukkan juga pada saat seminar kemarin. Nah, ini dia. Ini adalah satu diagram dari satu sistem pompa. Jadi kita melihat pompa itu menjadi satu kesatuan, terutama kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara kerja daripada impeller. Jadi kalau dari lihat diagram ini, yang lingkaran di tengah inilah namanya impeller tuh. Ini impeller, kemudian rumah daripada impeller itu atau casing ini disebut juga volute. Nah, di sini adalah bagian suction atau bagian hisap, kemudian di sini adalah bagian output atau bagian discharge gitu ya. Jadi di mana air itu masuk dan di mana air itu keluar di sini. Nah, impeller ini adalah komponen yang ada di tengah ini. Dia satu parts atau komponen dari pompa yang tentu saja umumnya ya, terutama untuk aplikasi di tambang terbuat dari baja. Ya, ini impeller inilah yang diputar oleh motor. Motor penggerak daripada pompa itu bisa berupa motor listrik, bisa juga motor diesel. Ya. Yang pasti impeller ini harus berputar. Nah, untuk memberikan gambaran lebih jelas, saya akan menampilkan satu simulasi ya. Saya tampilkan satu simulasi animasi video. Untuk menunjukkan sistem kerja daripada impeller. Ya. Ya. Ini adalah impeller yang warna kuning ya. Dia berbentuk lingkaran tentu saja. Di dalamnya ada vane atau ada sudu-sudunya. Nah, impeller ini selalu terendam di dalam air ya. Nah, ketika impeller sudah terendam air, dia diputar. Ya, penggeraknya bisa motor listrik atau diesel engine. Ketika diputar, maka air yang ada di dalam sudu-sudu atau sirip-sirip impeller ini akan terdorong keluar, ke arah luar, mengikuti arah daripada sirip-siripnya. Ya. Maka dengan berputarnya air itu, maka terciptalah kinetic energy dan tekanan atau pressure. Itu. Nah, ketika ini berputar, maka di bagian mata impeller itu akan terjadi kondisi vakum atau mendekati vakum. Dengan kata lain, tekanan di mata impeller lebih rendah daripada tekanan yang ada di luar pompa. Sehingga dengan sendirinya, air yang ada di luar itu akan tertekan masuk ke dalam pompa. Ketika impeller itu terus berputar, maka air itu akan dilemparkan ke arah luar. Jadi air dari luar masuk ke dalam impellernya berputar dan itu berjalan terus-menerus. Nah, air yang keluar dari impeller itu diarahkan oleh volute. Nah, ini volute yang warna biru, ya, yang warna biru. Nah, ini ada panah warna biru itu adalah keluarnya air. Nah, air ini kemudian diarahkan. Jadi ini air yang masuk ke suction dan ini adalah air yang keluar di discharge atau outlet, ya, di dalam casing daripada pompa itu. Ya, nah ini adalah bentuk daripada casing, rumah daripada pompa, ya, daripada impeller yang mengarahkan air itu ke satu titik, yaitu titik outlet atau discharge, ya, ke satu arah yang sama. Nah, dengan velocity dan kecepatan itu, maka akan terbentuklah tekanan atau pressure di bagian outlet daripada pompa ini. Ya.
Nah, inilah detailnya daripada impeller. Kalau dibuka, di dalamnya itu ada sudu-sudunya seperti itu. Ini adalah tutup. Ini adalah jenis impeller tertutup atau close. Ada juga impeller yang tipenya terbuka tanpa tutup itu. Ya. Nah, jadi selama terjadi kondisi vakum di mata impeller, maka air dari luar akan masuk dengan sendirinya ke dalam impeller, di mana impeller itu berputar dan mengeluarkan air itu ke bagian discharge dengan adanya gaya sentrifugal. Ya. Jadi gaya sentrifugal lah yang mengeluarkan itu, menciptakan pressure di bagian discharge. Oleh karena itu pompa ini disebut pompa sentrifugal, karena sistem kerjanya didasarkan atas gaya sentrifugal yang timbul karena impeller yang memutar air dan dikeluarkan melalui discharge oleh volute. Nah, ada beberapa tipe impeller, ini enclosed impeller atau tertutup. Yang sebelah tengah ini adalah open impeller, semi open, dan yang sebelah kanan adalah open impeller. Jadi ada 3 tipe impeller yang sering dipakai. Nah, makin kita memompa air yang mengandung barang istilahnya parting atau sampah atau material, kita perlu menggunakan impeller yang lebih terbuka supaya tidak terjadi sumbatan begitu. Nah, impeller ini digerakkan oleh shaft atau ini as ya, oleh shaft. Ini digerakkan oleh dihubungkan ke shaft, yang kemudian shaft ini dihubungkan ke motor, ya bisa motor listrik atau motor diesel. Nah, agar air yang di dalam volute tidak merembes keluar ke shaft, bahkan ke motor penggerak, maka dipasanglah gland packing tadi atau seal, ya seperti itu. Nah, kira-kira gambaran secara umumnya seperti itu. Cara kerja daripada impeller, ya ini kelanjutannya dipasang bearing juga karena ini adalah shaft ini akan berputar, jadi di atas bearing, ya. Kemudian yang di paling kiri shaftnya dihubungkan ke motor. Nah, yang di tengah ini adalah gland packing atau mechanical seal untuk menjaga agar air tidak merembes dari arah volute ke arah motor. Ya, kira-kira seperti itu. Gambarannya seperti itu untuk cara kerja daripada impeller. Mudah-mudahan dalam waktu yang cukup singkat ini bisa dipahami ya bagaimana impeller itu adalah komponen utama untuk pompa itu bisa bekerja. Jadi sebetulnya kalau melihat prinsip kerja daripada pompa, sebenarnya pompa itu tidak menghisap. Pompa tidak menghisap. Kalau kita biasa mengatakan pompa itu menghisap ya secara awam, tapi sesungguhnya air itu dari luar masuk ke dalam pompa itu karena adanya perbedaan tekanan. Tekanan atmosfer di luar lebih tinggi daripada tekanan di mata impeller, sehingga dengan sendirinya atmosfer itu akan menekan air masuk ke dalam pompa dan ke dalam pompa, dan air itu diputar oleh impeller, diarahkan keluar melalui outlet oleh volute gitu. Jadi sebetulnya pompa itu tidak menghisap. Air masuk ke dalam pompa oleh karena hukum alam. Adanya perbedaan tekanan daripada tekanan atmosfer di luar dengan tekanan di mata impeller yang lebih rendah. Karena hukum alam, air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi tekanannya ke tempat yang lebih rendah tekanannya. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jadi dengan mempelajari cara kerja dari pompa, kita bisa memahami bahwa sebenarnya pompa itu tidak menghisap. Pompa itu tugasnya hanya mengarahkan air gitu ya. Airnya masuk dengan sendirinya. Sepanjang di mata impeller terjadi kondisi tekanan rendah. Kalau tekanan di dalam mata di mata impeller dan di luar pompa tekanannya sama, maka air nggak bisa masuk gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Saudara Florentius untuk jawaban atas bagaimana cara kerja daripada impeller. Menarik Pak Marcelino. Berarti bisa dibilang kalau impellernya sudah tidak bisa bekerja seperti sedia kala, maka pompa itu tidak akan melakukan pemompaan secara tepat gitu Pak ya? Ya, harus ya. Diganti gitu ya komponen. Betul. Jadi memang komponen itu sangat penting sekali karena impeller ini bisa aus Pak Alek, bisa aus karena abrasi juga karena kavitasi itu sehingga bisa aus dan fungsinya bisa tidak sesuai dengan seharusnya sehingga air nggak bisa masuk ke dalam pompa gitu. Dan yang ini tadi yang jadi poin juga adalah ada 3 jenis impeller, ada yang full, ada yang semi maupun yang terbuka ya. Iya, benar. Tapi makin terbuka dia bisa dipakai misalkan untuk selari, namun
akan semakin efisiensinya akan semakin menurun, Pak ya. Ya, betul. Itu mungkin Karena efisiensi paling tinggi adalah pada impeller yang tipe tertutup. Ya. Tipe Semakin tertutup. terbuka, efisiensinya makin rendah, tapi itu sangat dibutuhkan untuk memompa material yang besar, Pak. Misalnya ada kerikil atau batu, itu perlu yang terbuka. Sebab kalau dipompa pakai impeller yang tertutup, itu akan tersumbat di dalamnya. Jadi secara sederhana seperti itu. Wah, mantap sekali ini Pak Marcel, penjelasannya lengkap. Saya pikir menarik lah, nanti bisa kita bahas lagi di sesi berikutnya atau kapan kita atur lah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin masih dari sama juga dari Florentius Reski Mangguali dari KSM Kalbar. Jadi mungkin ini minta penjelasan Pak secara detail dan lengkap pengaruh konduktivitas hidrolik dan permeabilitas ini mungkin material ya terhadap spesifikasi pompa, Pak. Ya. Baik, ini debit kasih. Mungkin Pak ya. Ya, terkait dengan debit. Baik, terima kasih Pak Alex dan juga Florentius untuk pertanyaan kedua terkait dengan konduktivitas hidrolik dan permeabilitas ya terhadap spesifikasi pompa. Jadi ini memang penting sekali untuk untuk diperhatikan ya. Sebentar saya coba share screen. Ini memang hal yang penting sekali, terutama pada saat perencanaan ya. Jadi saya akan share ini. Oke, kita lihat definisinya dulu ya. Definisi permeabilitas merupakan parameter petrofisik yang berupa kemampuan batuan untuk dapat meloloskan fluida. Satuan permeabilitas yang umum digunakan adalah Darcy. Ya, aliran fluida dalam media berpori berdasarkan hukum Darcy diturunkan secara empiris dengan formula seperti ini. Jadi fluidanya itu bisa macam-macam gitu ya, bisa minyak, bisa air, ya, apapun ya, bisa lumpur gitu. Nah, jadi permeabilitas ini mengukur atau parameter bagaimana batuan dapat meloloskan fluida, ya, meloloskan fluida. Nah, semakin padat tentu batuannya, maka kemampuan batuan itu untuk meloloskan fluida semakin kecil gitu ya. Nah, itu ada formulanya seperti ini ya. Jadi QF itu adalah laju alir fluida atau debitnya dalam satuan sentimeter kubik per detik atau satuan lain yang nanti bisa dikonversi. A adalah luas penampang media berpori dalam sentimeter persegi, kemudian mu adalah viskositas daripada fluida dalam CPS, centipoise, kemudian perbedaan tekanan ya dalam atmosfer, L adalah panjang media berpori, dan K permeabilitas Darcy-nya. Nah, jadi ini adalah formula ya, semua terkait. Di situ ada laju alir fluida atau debit. Ada luas penampangnya yang berpori itu berapa, viskositasnya juga diperhitungkan. Viskositas air dengan lumpur dengan minyak tentu berbeda, minyak bumi berbeda. Perbedaan tekanan ini juga penting sekali. Perbedaan tekanan seperti tadi saya sudah singgung di depan ya, terkait dengan bagaimana air itu mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian panjang berporinya berapa senti ya. Dan itu semua menentukan bagaimana permeabilitas daripada batuan di situ. Nah, ini juga penting juga dihitung karena begini, saya pernah mendapatkan satu SAM di Kalimantan Timur ya, di Sanga-Sanga, itu sangat tinggi apa istilahnya ya, debit dari air tanah yang masuk ke dalam SAM. Ya, itu sangat tinggi sekali. Itu bahkan mencapai 90 liter per detik ya. Artinya itu perlu satu pompa sendiri hanya untuk menangani intrusi air tanah yang masuk ke dalam SAM ya. Itu satu pompa sendiri yang harus lebih besar daripada itu supaya bisa istilahnya mengatasi atau memompa air yang masuk dari air tanah tersebut. Belum lagi yang dari air hujan ya. Dan itu sangat penting sekali untuk desain pompa begitu. Jadi sebelum kita memilih pompa yang tepat untuk satu SAM dan kita ingin mengeringkan atau mempertahankan elevasi di SAM tersebut, kita perlu mengetahui ini permeabilitas daripada batuan di SAM tersebut.
Nah, manfaat lain dari permeabilitas di dalam hal pemompaan adalah ketika kita melakukan akan membuat sumur bor gitu ya, sumur bor atau deep well pump. Mungkin saudara pernah mendengar itu. Ini adalah satu contoh ya. Itu perlu kita hitung debit daripada pompa itu. Misalnya ini adalah sumur bor yang akan kita pompa. Kita ingin mendapatkan air dari dalam tanah, mengambil air tanah begitu ya, dengan menggunakan submersible pump atau pompa celup dengan kedalaman tertentu yang kita sudah ketahui. Nah, jangan sampai kita memilih submersible pump ini kapasitasnya lebih besar daripada permeabilitas batuan atau tanah di sekitar sumur ini, ya kan? Jadi maksud saya kita kan mau pompa secara kontinu, ya. Jangan sampai nanti kita sudah pompa, tidak lama sudah habis gitu airnya, harus nunggu lagi sampai airnya terisi penuh, kemudian kita pompa lagi. Jadi tidak kontinu. Atau dengan kata mungkin pompanya kebesaran, mungkin kita harus menggunakan pompa yang lebih kecil. Jadi itu semua perlu kita ukur dulu. Nah, bagaimana mengukur? Nah, ini hal yang cukup kompleks juga gitu. Bagaimana kita bisa menentukan debit pompa yang akan kita pakai di dalam sumur ini, gitu kan? Nah, itu kita perlu lakukan observasi. Kita lakukan beberapa titik pengeboran, ini ada observation well atau sumur observasi dengan jarak tertentu dari sumur utama dan dalam jumlah tertentu. Dari sini ada beberapa ya, ada beberapa. Semakin banyak semakin bagus kita samplingnya gitu. Kemudian dipasanglah pompa submersible untuk tes ya, untuk melakukan pengujian. Dan itu ada satu metode khusus untuk bagaimana kita bisa mengetahui permeabilitas daripada tanah di sekitar sumur bor tersebut. Jadi ini penampang sampingnya ya. Jadi itu kita sebut pisometer. Pisometer adalah sumur yang kita gali untuk mengukur berapa permeabilitas daripada tanah di sekitar sumur utama. Dan jumlah pisometer dan jaraknya juga ditentukan ada hitungannya gitu ya untuk mengukur permeabilitas. Jadi ini adalah salah satu penjelasan secara simpel, sederhana tentang bagaimana konduktivitas hidrolik atau permeabilitas ini menjadi penting di dalam kita memilih pompa, khususnya debitnya ya, atau flow rate-nya itu, supaya kita bisa melakukan pemompaan dengan kontinu atau mendapatkan air secara kontinu begitu. Tergantung daripada nanti kedalaman juga, kemudian jenis pompa yang dipilih dan seterusnya. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya Pak Alex dan Saudara Florentius. Oke, Pak Marcel, terima kasih Pak penjelasannya tadi lengkap. Begitu kira-kira kita mungkin bisa beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ya, jadi tadi maksudnya jangan sampai kita setting pompa yang mempunyai kapasitas lebih besar daripada debit tertinggi, Pak ya. Persis sekali, Pak. Ya, oke. Kurang lebih itu memang yang sudah diatur di dalam lampiran 2. Jangan sampai kita setting pompa lebih kecil daripada debit tertinggi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya masih dari ini Bu Florentius ini, jadi pertanyaannya adalah jelaskan spesifikasi lengkap pompa yang cocok dan digunakan pada tambang untuk keperluan main dewatering, gitu Pak Marcel. Kami silakan. Baik, terima kasih. Aduh, Saudari Florentius ini banyak sekali pertanyaannya. Mantap, mantap. Berarti beliau ini berminat sekali nih. Hidrogeologis kayaknya Pak. Oh iya. Iya. Baik, jadi ditanyakan adalah spesifikasi lengkap pompa yang cocok ya dan biasa digunakan pada tambang untuk main dewatering. Nah, ini hal yang berbeda loh. Cocok dan biasa ya, cocok dan biasa itu beda. Ya, karena yang saya temuin di lapangan itu yang biasa digunakan. Itu banyak. Biasanya yang dipakai adalah pompa sentrifugal. Nah, kalau bicara pompa yang cocok, ini berbeda. Karena yang biasa dipakai belum tentu cocok, kan gitu. Ya, kita mau pilih yang biasa dipakai atau yang cocok dipakai. Kalau menurut saya kita harus cari pompa yang cocok dipakai. Nah, memang yang cocok ini belum biasa dipakai gitu. Nah, ini menarik. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang sudah ada teknologi baru untuk spesifikasi pompa dewatering ya untuk tambang khususnya di Indonesia.
Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena yang biasanya dipakai adalah pompa sentrifugal, ya, sentrifugal. Itu yang umum, hampir semua, boleh dibilang ya 99% atau 98% pompa yang kita temui di tambang itu adalah pompa jenis sentrifugal. Seperti yang cara kerjanya saya jelaskan tadi. Nah, tentu ada alasan kenapa pompa sentrifugal yang biasa dipakai, ya. Karena memang sentrifugal pump ini paling cocok untuk pompa air, gitu. Paling cocok untuk pompa air dibandingkan jenis pompa-pompa yang lain. Kenapa? Karena dia berdasarkan cara kerjanya kita sudah ketahui dia bisa memompa air pada debit yang cukup besar dan head yang cukup tinggi gitu. Tergantung dari seberapa besar ukuran daripada impeller itu dalam arti diameter dan tebalnya gitu. Itu menentukan, artinya gini, semakin besar diameter impeller maka kita bisa meraih debit yang lebih besar dan juga head yang lebih tinggi, begitu. Karena itulah pompa sentrifugal ini banyak dipakai di tambang. Akan tetapi pompa sentrifugal itu juga punya kelemahan, gitu ya, punya kekurangan maksudnya. Karena setiap teknologi pasti ada plus, ada minusnya. Nah, sentrifugal ini ada kekurangannya. Kekurangannya adalah dia sangat sensitif terhadap yang namanya viskositas atau kekentalan. Ya, ketika cairan itu sudah bertambah viskositasnya, maka langsung mempengaruhi performa daripada pompa tersebut. Ya, performa yang saya maksud adalah headnya, debitnya, efisiensinya, dan berujungnya pada powernya. Itu langsung berpengaruh dia. Nah, masalahnya air yang ada di tambang-tambang kita di Indonesia itu bukan air yang jernih, bukan air yang bening gitu, seperti air kolam renang. Tidak sama dengan air di tambang-tambang yang ada di Australia atau di Amerika gitu. Tambang-tambang di Indonesia airnya itu keruh gitu ya, airnya keruh, bahkan cenderung berlumpur dan bahkan pada satu ketika itu kekentalannya bisa cukup tinggi begitu. Nah, oleh karena itu kita perlu memilih pompa yang cocok untuk itu, untuk kondisi di Indonesia. Yang mana airnya keruh, mengandung spesifik gravity yang cukup tinggi karena di dalamnya ada partikel pasir, tanah, ada lempung, ada gravel, ya ada macam-macam di dalam air itu. Kedua, ketika kandungan air sudah mulai berkurang dan partikelnya bertambah, maka selain SG-nya naik, viskositasnya juga naik gitu. Jadi dia lebih kental. Nah, dua hal ini, spesifik gravity dan viskositas ini akan langsung berpengaruh kepada pompa sentrifugal. Ya, saya akan tunjukkan beberapa contohnya. Bagaimana pengaruh daripada pompa sentrifugal itu oleh karena spesifik gravity dan viskositas. Oke. Ini dia. Untuk memudahkan ya, memudahkan pemahaman kita, saya akan menggunakan kurva perbandingan. Sebetulnya ini adalah perbandingan antara pompa sentrifugal dengan positive displacement pump ya. Tetapi saya ingin menunjukkan satu hal aja di sini, yaitu pengaruh pompa sentrifugal terhadap misalnya viskositas atau kekentalan. Kita lihat di kurva yang sebelah kiri ini. Yang di bawah adalah viskositas atau kekentalan. Yang di sebelah kiri adalah penurunan flow rate atau debit ya. Kita lihat yang warna abu-abu. Kita lihat di sini. Semakin tinggi viskositasnya, maka penurunan debitnya akan semakin besar. Kan begitu ya. Semakin berkurang ini gitu. Nah, kemudian terhadap tekanan atau head ya, juga begitu. Kalau pompa displacement itu headnya dia tetap ya, tetap. Flow-nya tetap, maaf, headnya tinggi, headnya yang berubah ya. Kalau pompa sentrifugal kita lihat ini ya, kurvanya ya. Kemudian efisiensi juga begitu. Semakin tinggi viskositasnya cairan yang kita pompa dengan menggunakan pompa sentrifugal, maka efisiensi pompa sentrifugal itu semakin kecil ya, semakin turun. Dari misalnya 0, viskositasnya 0, ini kan katakanlah ini air jernih gitu ya. Dia bisa katakanlah sekitar 78% efisiensinya. Tetapi ketika viskositasnya naik, ya, semakin kental lumpur yang terkandung di dalam
air itu, maka efisiensinya langsung drop ya. Bahkan sampai 1000 centi-stokes itu 20% doang gitu ya penurunannya. Cukup besar sekali ya. Ini akan berujung kepada power yang dibutuhkan. Semakin kecil efisiensinya, maka dia akan butuh power semakin besar gitu. Nah, kemudian terhadap pressure juga gitu ya. Jadi ini pompa sentrifugal. Kalau dibandingkan dengan pompa positive displacement, dia cenderung rata gitu ya, cenderung rata, cenderung stabil ya. Jadi inilah ada kelemahan di pompa sentrifugal, yaitu dia sangat sensitif terhadap yang namanya viskositas ya. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan pompa yang cocok ya. Ada juga pompa positive displacement pump yang dipakai, tetapi PD pump itu lebih kompleks dan sulit perawatannya dibandingkan pompa sentrifugal. Jadi sentrifugal ini jauh lebih murah ya dan lebih mudah dibandingkan PD pump. Dan PD pump juga tidak mampu menghasilkan debit besar gitu, nggak bisa, dia kecil, debitnya paling gede 1000 meter kubik per jam. Itu pun kalau kita pakai PD dengan debit 1000 meter kubik per jam, itu pompanya udah gede banget dan biayanya juga mahal sekali gitu. Belum lagi perawatannya dibandingkan pompa sentrifugal. Kalau sentrifugal mah kecil gitu ya, dia jauh lebih besar. Tidak mampu menangani cairan dengan viskositas yang rendah, dia kurang efektif kalau untuk air. Tapi kalau untuk viskositas tinggi dia sangat bagus gitu. Sebaliknya pompa sentrifugal begitu, dia bagus untuk air tapi tidak bagus untuk viskositas tinggi begitu. Jadi ini ada dua pompa yang biasa dipakai adalah sentrifugal, terus ada opsi yaitu PD pump, tetapi PD pump ini tidak cocok untuk dipakai di tambang. Nah, yang cocok apa? Ini yang kami usulkan adalah menggunakan kombinasi antara PD pump dan sentrifugal pump. Nah, PD pump itu macam-macam. Yang kita pilih ada screw pump. Nah, yang di bagian depan itu adalah screw pump, itu adalah bagian daripada PD pump, dan yang di belakang adalah centrifugal pump. Jadi ini dikombine antara screw pump dengan centrifugal pump. Nah, dengan menggunakan kombinasi dua impeller ini, maka keunggulan daripada PD pump dan keunggulan daripada centrifugal pump itu bisa dicapai gitu. Nah, ini terobosan baru. Nah, inilah yang sebetulnya cocok dipakai untuk ditambang gitu. Karena ditambang dalam satu SAM yang sama kita akan menjumpai awalnya kita memompa air, lama-kelamaan kita memompa air yang keruh, kemudian akan menjadi ke lumpur yang viskositasnya tinggi ya. Tentu akan kurang cost efektif kalau kita menyediakan dua jenis pompa. Awal kita pompa pakai pompa sentrifugal, kemudian di akhir kita baru taruh pompa PD pump. Nah, ini tidak cost efektif gitu kan. Nah, kita mau cari yang hemat, yaitu kita gabungkan saja impellernya antara impeller PD pump dengan impeller centrifugal pump. Jadilah yang namanya kombinasi screw dan centrifugal impeller seperti ini. Ini adalah terobosan baru yang menurut kami ini adalah pompa yang paling cocok untuk dipakai di tambang itu dibandingkan menggunakan sentrifugal. Saya mau kasih perbandingan. Nah, pompa screw sentrifugal yang kami perkenalkan ini memiliki viscosity correction factor yang jauh lebih baik dibandingkan pompa sentrifugal. Viscosity correction factor itu maksudnya itu tadi loh, kepekaan terhadap perubahan viskositas. Kalau screw sentrifugal ini correction factornya jauh lebih baik dibandingkan pompa sentrifugal. Kita coba lihat contoh di bawah ini. Ini contoh ya. Untuk menentukan faktor correction ya. Dengan contoh misalnya kapasitasnya atau debitnya 20 liter per detik, ya, headnya 20 meter, dengan viskositas cairan 1760 CST, ya, ini yang kita akan pompa. Nah, caranya kita menggunakan tabel grafik ini. Menggunakan grafik ini adalah grafik yang standar, yang mana kita dari grafik ini kita bisa mengetahui berapa sih viscosity correction-nya, dan kita mau bandingkan antara pompa sentrifugal dengan pompanya kami gitu ya, screw sentrifugal yang warna biru. Kalau yang warna pink ini pompa sentrifugal yang umum, yang biasa dipakai di tambang. Nah, dengan asumsi
Debitnya 20 liter per detik, headnya 20 meter, dan kita mau mompa viskositas 1760 CST, bukan air ini. Kita mau mompa viskositas 1760 CST, anggap aja ini lumpur begitu ya. Nah, kalau yang 20 liter per detik dan head 20 meter itu air gitu. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana correction faktornya? Mari kita lihat menggunakan grafik ini. Pertama-tama kita ambil flow-nya yang di bawah atau debitnya. Liter per detik, ambil 20 di sini ya. 20 garis ke atas sampai berpotongan dengan head. Garis head adalah yang warna ungu. Kita lihat di sini adalah 20 meter kan, berarti ketemunya di titik sini. Setelah itu kita tarik ke kanan sampai berpotongan dengan garis viskositas. Di situ ada garis viskositas yang warna hijau, mulai dari 5 sampai 5.600 CST ya. Kita tadi tugasnya adalah mencari correction factor untuk viskositas 1760, maka ambil garis 1760 di sini, ya berarti yang ini. Nah, sudah berpotongan lalu kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas, sampai ketemu di sini. Efisiensi yang pertama kali ketemu. Efisiensi berapa? Untuk yang pompa sentrifugal itu yang ini, yang CE ini, yang di bawah. Ternyata ketemunya ada 0,1 atau 10% efisiensi. Nah, kemudian untuk kurva yang di atasnya itu adalah untuk kurvanya Indopam ya. Tipe Q itu ketemu di situ 35% atau 0,35. Oke, kemudian kita lihat kapasitasnya, faktor koreksi untuk kapasitas. Untuk yang pompa sentrifugal itu 50% atau 0,5. Sedangkan untuk pompanya Indopam itu ketemunya di 88% atau 0,88. Oke, kemudian headnya, correction faktornya. Kalau untuk pompa sentrifugal 60% atau 0,6, sedangkan pompanya Indopam 104% atau 1,04. Ya. Nah, dirangkum di sini. Yang pompa sentrifugal, correction faktor untuk efisiensi 0,1, untuk debit 0,5, untuk head 0,6. Sedangkan Indopam untuk efisiensi 0,35, artinya lebih tinggi. Debitnya 0,88 lebih tinggi dan headnya 1,04 lebih tinggi ya. Jadi kita bisa melihat di sini kalau pompa sentrifugal biasa itu begitu kena viskositas tinggi 1760 CST maka langsung drop semua efisiensinya, debitnya turun separuh ya tuh, headnya turun separuh gitu. Tapi kalau pompa Indopam screw sentrifugal kita lihat efisiensinya masih tinggi. Debitnya hampir boleh dibilang tidak terlalu pengaruh gitu kan, karena 0,88 gitu. Headnya juga justru lebih tinggi, bukan turun. Kalau di sentrifugal turun dia 0,6, ini 1,04 gitu. Nah, kalau kita lihat garis hijau ini, semakin ke kanan semakin kental cairannya, semakin ke kiri semakin encer ya. Dan ini bisa kelihatan kalau semakin kental maka faktor koreksinya semakin tinggi nih ya. Efisiensi, kapasitas, head semua turun kalau untuk yang sentrifugal. Tapi kalau untuk pompa screw sentrifugal yang di atas ini masih lebih tinggi dibandingkan pompa sentrifugal. Begitu. Nah, saya ambil hitungannya deh. Saya bahasa Indonesia kan ini debit kental, rumusnya adalah correction faktor dikalikan dengan debit air gitu ya. Head untuk cairan kental sama dengan correction factor head dikalikan head untuk air. Efisiensi cairan kental sama dengan koefisien koreksi, faktor koreksi dari efisiensi dikalikan efisiensinya air. Nah ini, saya hitung yang di bawah nih, pompa sentrifugal berdasarkan hitungan di kurva tadi, untuk debitnya itu langsung turun dari 20 liter per detik itu cuma jadi 10 liter per detik ketika kena cairan kental 1760 CST. Headnya, kentalnya itu dari 20 meter turun tinggal 12 meter. Efisiensinya parah ya. Kita asumsikan efisiensi untuk air adalah 70%, tapi ketika kena faktor koreksi sisa 7%. Pompa screw sentrifugalnya Indopam itu masih jauh lebih bagus. Untuk debitnya, debit kentalnya, Anda lihat dari 20 liter per detik hanya turun 17,6 liter per detik, hanya turun sedikit ya. Jauh dibandingkan dengan pompa sentrifugal yang hanya 10 liter per detik gitu ya. Beda cukup banyak. Kemudian headnya juga demikian. Kalau untuk pompa sentrifugal dia turun dari 20 meter menjadi 12 meter, sedangkan di pompa screw sentrifugalnya Indopam justru naik 20,8 meter.
efisien juga demikian. Kalau pompa sentrifugal hanya sisa 7%, sedangkan untuk pompa skru sentrifugal itu 24,5%. Otomatis dari sisi powernya juga akan berbeda, ya, jauh lebih hemat power penggunaan di pompa skru sentrifugal daripada pompa sentrifugal yang biasa dipakai. Nah, kira-kira seperti itu Pak Alex dan Saudari Florentius mengenai pertanyaan apa sih pompa yang sebetulnya paling cocok untuk dipakai di tambang di Indonesia. Kalau dari kami sih mengusulkan menggunakan screw centrifugal pump dibandingkan pompa yang umumnya dipakai yaitu pompa sentrifugal. Nah, kira jawabannya agak panjang tapi mudah-mudahan dengan demikian bisa lebih mudah dipahami. Pak Alex, terima kasih. Oke, menarik Pak Marcel. Jadi kurang lebih data-data yang disajikan tadi itu empirical Pak ya, jadi udah berdasarkan studi di beberapa site, berdasarkan karakteristik di Indonesia yang punya curah hujan dan material yang tererosi gitu ya, material yang ada. Jadi ya menarik Pak, nanti saya pikir karena ini sudah teruji juga di beberapa site, ya kalau memang kalau memang applicable, kenapa why not gitu, dicoba saja gitu ya. Ini meningkatkan efisiensi akan menurunkan biaya dari pokok produksi. Seperti itu mungkin Pak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini apa masih dari Florentius ya? Coba next. Kayaknya udah ganti ya. Ini dari Pak Paris dari PT Rekadaya Mineratama. Jadi pertanyaannya seperti ini Pak, kurang lebih pada pertambangan batu bara semuanya itu menggunakan bahan bakar fosil termasuk untuk pompa. Jadi pertanyaannya apakah di pompa ini ada yang menggunakan sumber energi yang lebih bersih selain fossil fuel itu Pak? Mungkin seperti itu. Silakan Pak Marcel. Baik, terima kasih Pak Paris untuk pertanyaan yang bagus sekali. Ini sangat concern terhadap lingkungan ya, emisi karbon tentu saja. Karena kalau kita menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi itu terkait dengan semakin tingginya emisi karbon ya. Jadi memang yang pompa yang pada umumnya sekarang dipakai di tambang itu kebanyakan adalah dua penggeraknya, yaitu penggerak mesin diesel, yaitu direct. Jadi maksudnya mesin diesel langsung memutar pompa ya. Itu, kemudian yang kedua adalah elektrik. Namun elektrik yang dipakai di pertambangan pun masih menggunakan genset gitu, di mana genset itu sumber tenaganya juga dari mesin diesel gitu. Jadi itu hanya masalah konversi energi aja. Kalau elektrik biasanya penggeraknya genset menggunakan bahan bakar minyak juga, dia mengenerate elektrik ya, listrik, kemudian listrik itu dialirkan ke elektrik motor, baru elektrik motornya memutar pompa. Tapi ada juga yang umum dipakai adalah engine diesel langsung memutar impeller begitu. Nah, memang saat ini kita belum ada substitusi power untuk menggantikan mesin diesel tersebut gitu. Baik itu direct ataupun melalui genset gitu. Jadi kita belum ada. Kita masih menggunakan penggerak seperti itu. Nah, saya coba memberikan satu gambaran kenapa kita masih menggunakan sumber tenaga yang masih seperti itu, karena kebutuhan power itu cukup besar Pak untuk pompa gitu. Itu alasannya utamanya itu. Salah satu contoh aja ya, ini salah satu kurva pompa yang base efisiensinya adalah di 82% kira-kira. Ini sangat bagus sekali karena efisiensinya sangat tinggi, 82% ya. Jarang pompa yang memiliki efisiensi setinggi ini. Ada debit 260 liter per detik ya. Itu power yang dibutuhkan itu sekitar 150 kW motornya. Jadi ini yang di sebelah sini, 150 kW. Jadi untuk memindahkan air sebanyak 200 liter per detik pada ketinggian 40 meter, head 40 nih yang di sini, itu membutuhkan daya, itu nominalnya 150 kW, Pak. Begitu. Ya, jadi ini cukup besar, 150 kW.
Saya coba bandingkan dengan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Contohnya apa? Yang paling memungkinkan sebenarnya yang terlintas di pikiran saya itu adalah solar cell. Kenapa? Karena di Indonesia ini kaya sekali terhadap sinar matahari gitu ya. Kita cuman 2 musim ini, 2 musim. Kering dan hujan kan begitu, tapi intensitas matahari cukup tinggi ya. Ini saya sudah memberi untuk solar cell ini karena dulu saya sekolahnya renewable energy Pak. Jadi saya ambil S2 di Jerman di bidang ini. Jadi saya bisa memberikan gambaran ke Bapak ya. Ini adalah satu kembangan teknologi solar cell Pak ya, yang sebetulnya paling memungkinkan untuk di Indonesia kita pakai gitu karena cadangannya sangat melimpah, tidak terbatas gitu. Sepanjang tahun ada sinar matahari dan kita bisa manfaatkan gratis itu. Gratis sekali, nggak ada upaya tertentu untuk mengambil energi itu seperti kita mengambil batu bara gitu. Karena sinarnya ada di mana-mana gitu kan. Nah, jadi itu melimpah. Maka ini yang paling memungkinkan dibandingkan misalnya angin atau yang lain. Untuk pompa nih Pak ya. Nah ini perkembangannya. Tahun 1954 yang lalu, itu untuk luasan panel yang sama, ya ini 65 inci itu sekitar 1,6 meter tingginya, lebarnya sekitar 1 meter. Jadi 1,6 kali 1 meter, ya panjang kali lebar. Pada waktu tahun 1954 itu efisiensinya baru 6%. Itu bisa menghasilkan listrik 20 watt Pak. Kalau untuk menyalakan lampu 60 watt, lampu bolam 60 watt itu hanya sepertiga aja gitu ya. Nah di tahun 2012 sudah ada improvement sangat luar biasa dari 6% menjadi 15%. Sehingga untuk luasan yang sama itu bisa menghasilkan 200 watt ya. Untuk dibandingkan dengan 60 watt lampu bolam itu bisa 3 dan sepertiga ya yang bisa dipakai. Nah tahun 2020 efisiensinya meningkat Pak jadi 18,7% ya. Bisa menghasilkan 320 watt. Kalau diibaratkan nyalakan lampu 60 watt itu bisa 5 dan sepertiga. Nah coba kita lihat lompatannya dari 2012 ke 2020 aja udah cukup banyak gitu kan. Tetapi ini masih terlalu sedikit kalau untuk dipakai memberikan daya kepada pompa yang tidak terlalu besar tadi Pak. Ini tadi, pompa kecil ini ya kalau saya bilang. Kita hanya mau ngangkat 250 liter per detik air pada ketinggian 40 meter itu butuh 150 kilowatt. Sedangkan solar cell itu satu panel yang luasnya 1,6 meter persegi ya, itu baru menghasilkan 320. Artinya kalau kita mau menyalakan mendayai pompa ini mau butuh berapa banyak panel kan begitu. Jadi memang masih belum bisa sumber energi terbarukan misalnya solar cell yang sangat melimpah sumbernya di Indonesia itu pun belum mampu untuk menggerakkan bahkan pompa yang kecil aja gitu ya. Jadi untuk kebutuhan di tambang maksud saya. Jadi apa yang kita bisa lakukan sekarang Bapak-Bapak? Yaitu dengan pertama efisiensi. Ya. Bagaimana fuel atau solar itu bisa digunakan sehemat mungkin. Ya. Artinya kita membutuhkan pompa dengan efisiensi yang tinggi gitu. Nah tadi screw centrifugal pump adalah salah satu solusi ya untuk bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan bahan bakar, otomatis mengurangi biaya produksi batubara juga gitu ya. Yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi mesin yang lebih bagus. Maksudnya adalah mungkin sekarang ada mesin-mesin yang menggunakan teknologi yang tinggi ya, tier 3, tier 4 ya, itu sudah mulai masuk di Indonesia. Tetapi menuntut juga kualitas solar yang lebih tinggi gitu. Sedangkan pemerintah justru sebaliknya menggalangkan biosolar gitu. Jadi itu memang jadi satu tantangan di mana sebetulnya mesin-mesin teknologi tinggi tier 4 yang sudah begitu banyak dipakai di Eropa dan Amerika, itu ketika dibawa ke Indonesia diisi dengan biosolar ya itu malah rusak begitu, jadi nggak sesuai. Nah ini jadi tantangan kita. Nah makanya yang kita bisa lakukan sekarang adalah bagaimana memilih pompa dengan efisiensi yang paling tinggi, perencanaan pompa yang benar sehingga bahan bakar itu bisa lebih dihemat, dan menggunakan mesin yang teknologi tinggi dan juga bahan bakarnya. Jadi itu yang kita bisa lakukan saat ini, belum bisa menggunakan
sumber-sumber energi yang lain yang terbarukan seperti contohnya solar cell. Ya, kira-kira seperti itu Pak penjelasan singkatnya. Oke Pak Marcel, terima kasih. Jadi sangat lengkap. Saya pikir kalau ada klien ini mau tanya nih sama Pak Marcel sesuai dengan kebutuhannya, bisa Pak ya. Misalkan mau pompa dengan efisiensi sekian, concernnya terhadap lingkungan gitu. Jadi gimana sih caranya biar sangat-sangat efisien? Bisa itu dirancang sama Pak Marcel dan tim tentunya ya. Siap. Oke. Jadi Pak Paris, semoga terpuaskan. Saya aja yang nggak nanya udah terpuaskan ini ya. Jadi bisa lanjut kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari Pak Sugiarto dari Itaca. Pertanyaannya adalah bagaimana penanganan bagaimana penanganan air atau lumpur di daerah aliran sungai pada suatu rencana tambang yang mempunyai daerah sempit atau kecil. Jadi ini case-nya itu ada di suatu daerah aliran sungai, Pak. Itu masuk ke bagian rencana tambang dan kebetulan itu sebagian menjadi area banjir daripada das itu ya. Iya. Jadi mungkin pertanyaan bagaimana Pak pengelolaannya yang efektif dan efisien. Silakan Pak. Iya. Jadi memang begini sih Pak, kalau untuk pompa itu sebetulnya ukurannya nggak terlalu gede juga gitu ya. Jadi kalau tergantung juga dari kapasitas mau debit berapa dan head berapa, itu yang menentukan nanti dimensi daripada pompa dan engine penggeraknya. Itu ditentukan dari itu head dan flow. Itu intinya di situ. Nah, katakanlah pompa yang segede-gedenya gitu ya, yang umum dipakai di tambang, itu dengan menggunakan mesin sekitar 800 horsepower, itu kan sekitar panjangnya sekitar 6 meter, lebarnya sekitar 3 meter begitu. Kemudian biasanya dipasang di atas ponton yang juga tidak terlalu besar. Sebetulnya untuk area yang sempit pun sebenarnya tidak ada isu dengan penggunaan pompa. Hanya saja memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan pompa itu secara dimensi harus compact gitu ya, harus kecil. Nah, itu biasanya kita menggunakan solusi bukan menggunakan pompa di atas ponton, tapi kita menggunakan eksavator gitu ya. Pakai eksavator, jadi eksavator yang kelas 20 ton itu kan cukup kecil ya, atau sekitar 20 sampai 30 ton. Itu bucketnya kita ganti dengan pompa celup dan itu membutuhkan tempat yang tidak terlalu besar gitu ya, tidak terlalu luas. Biarpun aksesnya kecil, dia memanjang, dia bisa jalan masuk dan melakukan pemompaan, kemudian dihubungkan pompa tersebut dengan pipa begitu. Dan keunggulan lainnya dari pompa eksavator itu adalah juga dia lincah Pak. Jadi ketika terjadi situasi yang darurat, misalnya hujan lebat atau terjadi banjir atau longsor, itu dia cepat untuk evakuasinya dibandingkan kita mengevakuasi ponton yang cukup berat, misalnya 20 atau 30 ton begitu, dengan dimensi yang cukup besar. Jadi untuk daerah yang sempit dan kecil kami usulkan menggunakan pompa eksavator. Jadi ini semacam attachment gitu ya. Kalau eksavator itu kan attachmentnya bisa macam-macam, bisa bucket, bisa juga bor dan lain-lain. Tapi ini kita pasang pompa begitu. Jadi itu yang sering kami lakukan menggunakan eksavator pump Pak untuk daerah-daerah yang sempit dan butuh mobilitas cepat gitu. Sehingga dia nggak perlu lagi alat support untuk memindahkan unit tersebut. Kalau pakai ponton kan untuk mindahin harus perlu eksavator, perlu doser lagi untuk narik dan seterusnya. Makanya itu agak ribet terutama pada keadaan emergensi yang harus cepat diangkat. Biasanya kita agak kesulitan, tetapi dengan menggunakan eksavator dia dengan cepat, dengan mandiri dia bisa pergi dengan cepat. Dan itu kira-kira jawabannya Pak. Menggunakan eksavator yang di-attach dengan pompa submersible, baik itu yang spek untuk air maupun untuk lumpur, itu bisa. Ya. Wah menarik Pak. Jadi maksudnya, jadi nanti ada ini Pak ya, ada suction gitu ya, yang di-extend gitu ya, jadi nanti di-attach ke swampi eksavator ya. Iya, betul. Sehingga si suctionnya itu bisa dipindah sesuai kebutuhan gitu Pak ya. Iya, betul sekali. Oh iya, mantap. Oke, jadi itu Pak Sugiarto, mudah-mudahan terjawab Pak pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Ini dari Pak Yohanis, dari rekan kita Pak di KSDM Kalteng. Pertanyaannya adalah bagaimana proses penanganan lumpur. Jadi ini tanya lumpur lagi nih pada main SAM sehingga tidak mempengaruhi optimasi pompa pada PIT, Pak. Saya pikir ini udah santapan sehari-hari nih, Pak Marcel. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya memang saya lebih banyak ngurus lumpur daripada air sih sebetulnya, karena ya tapi itu menjadi satu kesatuan nggak terpisahkan. Maksudnya ketika kita menanganin lumpur kita juga perlu pompa air gitu kan, sebaliknya juga begitu. Jadi ini sebetulnya satu kesatuan. Nah, penanganan lumpur pada Mensam ini sebetulnya macam-macam Pak, metode yang kita bisa pakai ya toh, tergantung daripada karakteristik dari SAM tersebut gitu. Kemudian juga karakteristik daripada lumpur yang ada di dalam SAM tersebut, karena masing-masing pit itu berbeda ya. Pit bahkan di dalam satu tambang yang sama, beda pit itu bisa berbeda Pak, karakteristik daripada lumpur maupun karakteristik daripada SAM tersebut begitu. Jadi kalau prosesnya kita harus melakukan survei ya, kita perlu mengambil sampel. Kita ambil sampel biasanya sebanyak 1 atau 2 liter atau 1 atau 2 kilogram sampel lumpur. Kemudian itu kita akan bawa ke laboratorium geologi untuk diketahui ya, misalnya berapa SG solid, berapa SG selarinya, kemudian particle size-nya, settling rate-nya, ya berapa cepat dia mengendap maksudnya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah viskositasnya. Ya. Jadi itu kita perlu ambil sampel dulu, ya, karena setiap pit itu berbeda Pak, nggak bisa sama. Nah itu kita harus ambil dulu sampel, kita bawa ke lab. Ketika kita sudah mendapatkan hasil daripada labnya, baru kita melakukan penghitungan. Penghitungan guna menentukan pompa yang sesuai atau pompa yang cocok. Nah, pompa yang cocok itu yang bagaimana? Ya kita harus disesuaikan dengan kebutuhan daripada tambang tersebut. Jadi maunya misalnya berapa debit yang dibutuhkan, ya toh. Misalnya di dalam SAM tersebut ada 1 juta meter kubik lumpur, harus selesai dalam waktu 6 bulan. Sedangkan kita bisa bekerja mungkin 1 hari, 1 shift itu mungkin hanya 8 jam, kali 2, 16 jam, dan itu dihitung, ketemu debitnya berapa. Nah dari debit kita sudah tahu, kita perlu cek juga berapa headnya. Nah itu tadi mungkin survei geologi sangat dibutuhkan ya untuk mengetahui juga berapa untuk penempatan pipanya. Static headnya berapa, titik tertingginya di mana, outletnya di elevasi berapa. Nah itu semua harus diketahui. Kemudian juga penentuan pipanya, mau pakai pipa diameter berapa, bahannya apa, kemudian pressure numbernya berapa. Itu semua akan diperhitungkan gitu. Tapi start semuanya berasal dari sampel lumpur tadi Pak. Itu starting pointnya di situ. Dan ditambah dengan kebutuhan daripada user ya, yaitu debitnya berapa, kapan harus selesai, dan titik pembuangannya di mana, berapa panjang pipa, diameter pipa, semua kita hitung. Ya. Tapi startingnya dari situ. Baru nanti ketemu, oh pompanya yang cocok yang ini, powernya butuh berapa kilowatt. Ya, toh? Nah itu dari situ semua. Jadi kita harus memilih pompa itu sangat custom, sangat customized. Untuk menjamin bahwa produksi lumpur itu bisa selesai tepat pada waktunya, begitu. Jadi kalau kita sampai molor dalam pemompaan, maka itu akan mempengaruhi sequence penambangan yang lain, Pak. Begitu. Jadi itu nggak boleh molor, ya. Jadi kita harus betul-betul memperhitungkan juga curah hujan, ya. Kemudian air tanah tadi, groundwater, ya, toh, ya, anunya berapa yang masuk, dan itu semua cukup kompleks dan itu harus diperhitungkan. Jadi tidak ada cerita misalnya 1 pompa untuk semua pit, itu tidak ada. Tidak ada pernah cerita yang simpel seperti itu. Jadi harus diperhitungkan dengan benar supaya kita tidak banyak loss. Ya, inilah yang seringkali tidak diperhitungkan oleh teman-teman di kontraktor atau di tambang, bahwa kita pasang pompa banyak, tapi ini air nggak kering-kering gitu kan. Sudah habis solar begitu banyak, mereka bahkan tidak menghitung berapa sih rasio antara solar yang sudah dibakar ya dengan air yang sudah dipompa gitu ya, berapa rasionya. Nah ini yang belum dilihat gitu. Nah itu karena seringkali di dalam perencanaan kurang detail gitu ya.
Ibaratnya gini, kalau kita melakukan PR kita di awal, maka setengah dari pekerjaan itu sebetulnya udah kelar gitu. Kalau kita menjalankan tugas kita dengan benar di awal, di perencanaan, maka pelaksanaannya itu tinggal kita memantau saja, asalkan memang equipment yang dipasang di situ sudah sesuai dengan perencanaan begitu. Jadi kira-kira gitu Pak Alex untuk penanganan lumpur pada Mensam sehingga tidak mengurangi optimasi pompa pada pit, itu kita harus mulai melakukan dari awal semua pekerjaan yang dibutuhkan diawali dengan pengambilan sampel dan survei pada pit tersebut. Ya, oke Pak. Singkat kata berarti kajian lumpurnya harus ada gitu ya, kajian terhadap si lumpurnya ada sehingga nanti perencanaan terkait pemilihan alat termasuk desain nanti head apa segala macam itu bisa sesuai Pak ya. Ya, persis. Dan juga terkait efisiensi penggunaan alat pun bisa harus selalu diperhatikan sehingga sequence penambangan itu tidak terlambat Pak ya. Ya, betul sekali Pak. Oke, mantap Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak M. Hadi dari PT Adaro Service. Pertanyaannya seperti ini Pak. Jadi apakah Bapak pernah berpengalaman menangani lumpur di area cutback? Jadi tadinya dia disposal dibuka kembali sebagai area penambangan dan di situ ternyata ada lumpur gitu Pak. Oke, ya, silakan betul. Pak. Menarik sekali. Memang tambang ini kan produknya macam-macam gitu Pak ya. Produk batu baranya itu macam-macam tuh, masing-masing pit bisa beda-beda gitu. Nah seringkali kan penambang ini melakukan penambangan berdasarkan market Pak, yang gitu. Ada ketika market sekarang lagi laku yang GAR 42 kita gali nih, kita nambang di situ. Tapi ketika marketnya nggak membutuhkan itu, mungkin kita tinggal dulu tuh, karena market sekarang butuh yang spesifikasi yang lain gitu. Nah di suatu ketika tambang yang tadinya kita udah garap ini ternyata perlu kita kerjakan lagi, dan ketika kita mau kembali ke situ udah tertimbun sama air nih gitu, dan parahnya bukan cuma air, di bawah itu ada lumpur tuh gitu, sehingga kita pertama lakukan dewatering dulu ya, mompa airnya, baru setelah itu kita ambil lumpurnya supaya kita bisa melakukan penggalian lagi dan mengambil batu bara di situ. Jadi kami sudah pernah beberapa kali melakukan pekerjaan seperti itu Pak. Jadi beberapa kali lakukan, jadi macam-macam sih, kita pernah melakukan seperti ini yang umumnya begitu. Jadi area disposal ditambang kembali, udah ketemu lumpur di situ, jadi harus dipindahkan dulu lumpurnya baru bisa nambang lagi gitu. Itu di beberapa site kita udah lakukan ya. Ada juga yang sekarang sedang kita lakukan di Kideko Jaya Agung, Batu Kajang, itu set pond Pak, set pond yang akan ditambang gitu. Jadi kita mindahin set ceritanya. Jadi mompa dulu tuh lumpur yang di set pond, kemudian akan dilakukan penambangan di situ. Ada juga kita pernah mompa satu SAM ya yang sudah habis ya, sudah selesai. Tapi di situ ada tertimbun air dan lumpur yang cukup banyak. Itu di Kalimantan Selatan. Jadi kita diminta untuk memompa air dan lumpur tersebut keluar karena area tersebut akan digunakan untuk disposal gitu. Jadi harus dikeluarin dulu tuh lumpurnya, baru bisa dijadikan disposal. Nah, jadi macam-macam memang kita pernah lakukan, baik seperti yang ditanyakan oleh Pak Hadi maupun yang lainnya. Jadi tapi apapun ya yang kita tangani, baik itu menangani area untuk cutback maupun area untuk memindahkan set pond atau untuk menyiapkan area disposal baru, prinsipnya sama, yaitu kita menggunakan pompa dan pipa dan melakukan pengujian sampel dulu seperti tadi ya, kemudian melakukan survei juga dan melakukan perencanaan. Jadi tidak tidak terpengaruh dari itu area yang kita pompa mau dipakai untuk apa, tetapi metode kerjanya sama gitu, metode kerjanya sama. Hanya nanti peralatan yang akan dipakai itu tentu akan berbeda tergantung dari kondisi masing-masing SAM yang akan kita pompa. Ya, kira-kira begitu Pak jawabannya. Oke, Pak Marcel. Jadi mungkin seperti itu Pak M. Hadi jawabannya. Jadi beliau mungkin menanyakan
kadang kalau sudah ada mud cell ditimbun itu maka airnya akan naik. Hanya kemudian si material lumpurnya ini akan berubah, entah dia jadi lebih kental atau bagaimana. Mungkin nanti yang itu yang harus ditelusuri melalui tadi studi yang ya, harus dilakukan ya, terlebih dahulu ya, betul, Pak Marcel ya. ya. Ya, Oke, ambil sampel, siap. kirim ke lab, dari situ semua kita akan hitung ulang. Jadi diketahui ya. Ya, barang asalnya ini mau bagaimana ya itu nanti tergantung daripada hasil labnya. Baru kita akan hitung. Nah, itu. Mantap, Pak Marcel. Oke, Pak Emadi, seperti itu jawabannya. Berikutnya kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Zulfi Faisal. Jadi ini adalah Inspektur Tambang Penempatan Kaltim. Beliau menanyakan berapa besaran spesifik gravity dari selari yang paling optimal untuk dikelola. Jadi ini pertanyaannya mirip-mirip aja sih Pak ya. Ya. Semuanya melalui studi gitu ya. Jadi studi kemudian nanti pilih alatnya gitu ya. Pak Marcel silakan. Baik. Jadi ini pertanyaannya menarik Pak Zulfi. Terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan SG dari selari paling optimal untuk dipompa. Nah, sebetulnya SG ini kan merepresentasikan kandungan material di dalam sampel cairan ya dalam volume tertentu. Misalnya dalam 1 liter air itu terdapat berapa banyak sih material di situ, ya kan begitu. Jadi pada prinsipnya gini, semakin kental, hanya kental, tapi semakin banyak material yang ada di dalam satu volume air gitu ya. Dan juga semakin kental, maka tugasnya makin berat nih pompa gitu ya. Nah, pertanyaannya, ini terlepas dari kekentalannya, ini baru bicara SG-nya ya, specific gravity-nya. Berapa sih yang paling optimal? Nah, itu tergantung dari pompa yang kita pakai. Kalau Pak Zulfi pakai pompa sentrifugal, ya, seperti yang kita bahas di depan tadi, maka saya katakan itu hanya optimal sampai di SG 1.3. 1.3. Terlebih dari itu, kemampuan daripada pompa sentrifugal ini sudah sangat terbatas sekali ya. Efisiensinya turun banyak, headnya turun banyak, apalagi kapasitasnya atau flow-nya begitu. Jadi yang paling optimal di 1.3. Nah pertanyaannya mungkin, nah bagaimana dengan SG di atas 1.3? Karena seringkali di lapangan kita melihat SG 1.3 ini kelihatannya masih boleh dipompa ini gitu, masih bisa gitu. Kalau mau diangkut pakai truck and shovel 1.3 ini masih terlalu encer, jadi nanggung gitu kan. Mau diangkat pakai eksavator di loading ke truk masih terlalu encer, tapi dipompa pakai sentrifugal udah terlalu kental gitu 1.3. Makanya kita mengusulkan tadi screw centrifugal pump itu bisa menangani SG sampai 1.8 Pak gitu. SG-nya 1.8, jadi jauh. Jadi udah istilahnya kental banget dan padat sekali gitu kan. Itu SG 1.8 masih mampu. Karena kita menggunakan teknologi pompa yang berbeda dari yang biasa dipakai gitu. Kita menggunakan screw centrifugal yang SG-nya mampu hingga 1.8. Jadi kalau ditanya yang paling optimal yang berapa nih SG-nya? Ya tergantung teknologi pompa yang Pak Zulfi pakai gitu. Kalau pakai pompa sentrifugal saya katakan yang paling optimal di 1.4, tapi kalau pakai screw centrifugal masih bisa sampai 1.8 gitu. Sehingga apa? Kalau kita bisa menggunakan pompa dengan SG yang sangat tinggi, maka kebutuhan untuk melakukan tracking selari itu jadi sangat berkurang gitu Pak, gitu kan. Sebab kita tahu Pak, penggunaan truck and shovel untuk mengangkat lumpur ini yang umum dipakai oleh teman-teman penambang di masa-masa yang lalu sebelum pompa lumpur ini mulai trending ya. Biasanya mereka menggunakan truk ya, di loading itu lumpurnya ke atas truk kemudian dibuang gitu. Nah, biayanya Pak itu bisa 3 kali lebih murah menggunakan pompa gitu dibandingkan biaya menggunakan truck and shovel gitu. Coba bayangkan aja satu fleet dipakai untuk lumpur itu dump truknya harus dimodifikasi tailgate-nya karena akan dipakai untuk muat cairan kan begitu. Kemudian nanti tayar konsumsinya juga jadi lebih lebih boros karena jalannya basah, belum lagi road maintenance, terus ada grader di situ. Terus kalau hujan berhenti semua nggak bisa jalan. Nah sementara menggunakan pompa
Tidak ada itu semua Pak, karena kita hanya menggunakan pompa dan pipa. Jadi biarpun hujan lebat kita tetap pompa gitu. Dari sisi cost, baik itu fuel, baik manpower, baik rental unitnya itu jauh lebih murah 3 kali menggunakan pompa. Tetapi harus dipilih juga pompa yang mana yang tepat gitu ya, yang cocok tadi pertanyaannya yang di nomor 4 tadi ya. Yang cocok ya kalau saya usulkan menggunakan pompa yang mampu SG sampai dengan 1,8 lah yang cukup tinggi gitu supaya kebutuhan trackingnya jadi dikurangi, karena kalau kita hanya menggunakan centrifugal pump dengan SG 1,3 mungkin hanya memompa sejumlah tertentu, volume tertentu, lalu sisanya tetap harus dihandle menggunakan truck and shovel gitu. Nah itu biaya lagi gitu kan. Jadi kita sedapat mungkin memompa sekental mungkin lumpur, tetapi dan sebanyak mungkin material, tetapi harus dipilih pompa yang memang sesuai untuk itu. Nah kira-kira jawabannya seperti itu Pak Zulfi Faisal. Jadi besaran SG yang paling optimal tergantung dari pompa yang Bapak gunakan, dan kami mengusulkan penggunaan screw centrifugal pump supaya Bapak bisa memompa lumpur dengan SG yang cukup tinggi dan cukup kental dan mengurangi biaya tracking untuk selari. Karena begini prinsipnya, ketika kita menggunakan alat yang tidak sesuai, maka cost-nya akan tinggi ya. Saya katakan truck and shovel itu adalah alat pengangkut material padat, bukan pengangkut material cair. Ketika kita menggunakan truck and shovel untuk mengangkut material cair seperti lumpur, maka cost-nya pasti akan tinggi. Nah, demikian pula sebaliknya, pompa dan pipa itu adalah alat untuk mengangkut material cair. Ya. Kalau kita menggunakan pompa dan pipa untuk mengangkut tanah, ya tentu cost-nya akan tinggi sekali. Misalnya SG di atas 1,8, ya itu sudah padat sekali. Tentu akan cepat rusak dan kurang aktif, kurang efisien seperti itu. Tapi sekarang sudah ada teknologi terbaru di mana pompa bisa digunakan untuk SG 1,8 dengan efisiensi yang masih sangat bisa diterima. Kira-kira seperti itu Alex dan Pak Zulfi, jawaban dari kami. Oke, Pak Marcel, terima kasih. Saya pikir ini sudah pada pertanyaan terakhir ya, jadi sangat sangat menyeluruh lah tadi jawabannya, dari teorinya sampai ke aplikasinya. Ini Pak Marcel sudah punya semua. Jadi data-data yang ditampilkan juga faktual Pak ya. Itu bisa diuji cobakan juga nanti di lapangan. Saya pikir teman-teman sudah bisa menindaklanjuti tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Marcel. Terima kasih Pak Marcel untuk jawabannya. Ini saya pikir untuk selanjutnya ini saya akan kembalikan ke Pak Horas. Ya, silakan Pak Horas. Sudah tuntas ya? Iya Pak. Nah, terima kasih Pak Marcel. Dari tadi saya menyimak. Dulu saya tidak mau mengambil bidang keahlian fluida Pak. Saya ambil konstruksi dan perancangan. Iya. Karena menurut saya fluida itu ribet. Ribet. Saya dengar Pak Marcel, jadi tertarik saya. Ya, rasa kuliah 4 SKS barusan. Dan seperti yang dibilang oleh Alex, saya pikir sudah komprehensif dari sisi teori, kemudian dari sisi pengalaman di lapangan, terkait dengan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan, best practice-nya sudah dibuka semua oleh Pak Marcel. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Marcel. Semoga teman-teman yang sudah bertanya, saya pikir terpuaskan lah. Kalau sampai belum puas, berarti ada yang salah di penerimaan. Ya, mudah-mudahan. Bukan di delivery-nya, tapi di penerimaannya yang masalah. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Marcel, dan mohon Pak kalau misalnya nanti ke depannya kita juga ada acara-acara yang berhubungan dengan Indopam, mohon kejadiannya juga nanti untuk meluangkan waktu Pak. Baik Pak Horas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dan terima kasih juga buat teman-teman. Ini sudah tuntas acara kita. Dan segera saja di-upload. Ini live streaming atau nanti di-upload lagi? Nanti di-upload Bang. Tadi kebetulan lupa di live, sehingga nanti baru di-upload. Oke, langsung aja di-upload biar langsung puas para netizen ini. Ya,
post processing, Bang. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Marcel dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Pak Marcel. Pak Alex, Pak Ras, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Marcel. Sampai ketemu lagi Pak. Ya baik, izin lift Pak. Silakan Pak.